Apakah kalian sudah punya resolusi baru di awal tahun 2024 ini? Atau, kalian masih mau memperjuangkan resolusi tahun 2023 yang masih belum terwujud? Apapun pilihan kalian, sepertinya kalian harus nonton video ini biar lebih paham soal resolusi tahun baru. Selamat datang kembali di channel Senalar. Selamat menyambut tahun baru buat Senalarian, dimanapun kalian berada sekarang. Di video kali ini, Sena secara khusus akan membahas tentang 5 langkah mudah yang bisa kalian lakukan untuk membuat resolusi tahun 2024 yang realistis. Harapannya, nanti kalian bisa mewujudkan apapun resolusi kalian, tanpa merasa terbebani saat memperjuangkannya. Jadi, buat kalian yang lagi nyusun resolusi tahunan, mari kita bernalar bersama. Seperti yang kita semua tahu, resolusi adalah sebuah daftar keinginan atau tujuan yang ingin kita capai pada kurun waktu tertentu. Biasanya, kata resolusi ini identik dengan suasana tahun baru seperti saat ini, yaitu saat-saat di mana orang berbondong-bondong menentukan daftar resolusinya untuk 1 tahun ke depan. Namun sayangnya, resolusi ini kadang hanya menjadi tren tahunan yang jarang mendapatkan tindak lanjut yang berarti. Hal ini terjadi karena kita tidak terlalu serius dalam menentukan resolusi tahunan yang kita inginkan. Padahal, resolusi tahun baru ini bisa membantu kita untuk merencanakan hidup dengan lebih baik, meningkatkan motivasi hingga kesejahteraan hidup kita di masa depan. Akhirnya, banyak resolusi yang hanya menjadi sekedar resolusi belaka. Sang pemilik bahkan tidak berhasil mencapai resolusi-resolusi yang sudah dia tentukan sendiri. Jika ditanya kenapa, jawabannya mungkin karena resolusinya terlalu besar, tidak realistis, hingga terasa sulit untuk diwujudkan secara nyata. Atau mungkin karena si pemilik tidak memiliki rencana yang jelas, realistis, dan terukur untuk mencapainya. Nah, untuk mengatasi hal ini, Sena sudah menyiapkan 5 langkah mudah untuk membuat resolusi tahun baru yang efektif dan realistis. Tentunya, kelima langkah ini bisa kalian terapkan langsung setelah kalian selesai menonton video ini. Langkah pertama, membuat resolusi menggunakan metode SMART. Metode SMART adalah singkatan dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Metode ini bisa kita gunakan untuk menentukan sebuah resolusi yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, salah satu resolusi awal Sena di tahun ini adalah membesarkan channel YouTube Senalar, sampai bisa dimonetisasi. Di mana untuk mencapai target tersebut, channel YouTube Senalar harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam kurun waktu minimal 3 bulan. Dengan menggunakan metode SMART, Sena dapat memetakan inti resolusi Sena di awal tahun ini seperti berikut. Spesifik. Sena ingin membesarkan channel YouTube Senalar sampai bisa dimonetisasi. Measurable. Sena dapat memantau perkembangan jumlah subscriber dan jam tayang melalui YouTube Studio. Achievable. Sena bisa mencapai syarat monetisasi dengan cara rajin mengunggah video panjang maupun short secara rutin dan konsisten. Relevan. Membesarkan sebuah channel YouTube sampai bisa dimonetisasi dapat dilakukan dan sudah dibuktikan oleh banyak orang. Time-bound. Channel Senalar harus bisa dimonetisasi dalam kurun waktu minimal 3 bulan. Dengan informasi dari metode SMART ini, Sena bisa lebih mudah membuat rencana aksi yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah kedua, memulai dari hal-hal yang kecil. Memang, sebagian besar orang mengatakan bahwa resolusi haruslah hal yang megah dan menggebrak kebiasaan kita selama ini. Namun, kita juga tidak boleh menelan pernyataan itu mentah-mentah tanpa memikirkannya. Kenapa? Alasannya sederhana, jangan sampai resolusi yang kita buat terlalu besar atau terlalu banyak, sehingga sulit untuk diperjuangkan hingga terwujud. Karena alasan itulah, kita harus membuat resolusi yang realistis dan tidak menjadi beban di masa depan. Tidak apa-apa memulai awal tahun dengan resolusi kecil-kecilan, yang penting gampang dan bisa langsung kita kerjakan. Setelah tercapai, baru kita kembangkan menjadi resolusi yang lebih besar sampai orang-orang tidak percaya bahwa kita bisa mewujudkannya. Dengan memulai resolusi dari hal-hal kecil, kita akan lebih mudah dalam membangun kebiasaan baru yang positif, tanpa merasa tertekan atau frustasi. Kebiasaan baru inilah yang kemudian akan menjadi pondasi yang kokoh bagi kesuksesan kita di masa depan. Langkah ketiga, mengubah tujuan menjadi langkah-langkah praktis. Setelah menentukan sebuah resolusi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengubahnya menjadi beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk mencapai resolusi tersebut dalam kurun waktu yang telah kita tentukan.
Langkah-langkah ini harus realistis dan sesuai dengan kondisi serta kemampuan yang kita miliki saat membuatnya. Sebagai contoh, salah satu langkah praktis yang bisa Sena lakukan terkait resolusi channel ini adalah membuat dan mengunggah video panjang maupun short secara rutin dan bergantian pada pukul 9 malam secara konsisten selama 3 bulan ke depan. Harapannya, di pertengahan bulan Februari tahun 2024, channel YouTube Senalar ini sudah memenuhi syarat monetisasi yang bisa diajukan ke pihak YouTube. Dengan membuat langkah praktis ini, Sena bisa mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memulai membuat video yang dapat Sena unggah di jadwal yang telah ditentukan. Alhasil, sampai saat ini Sena bisa memenuhi tujuan yang diharapkan dengan baik di tengah-tengah kesibukan pekerjaan yang setiap hari Sena lakukan. Langkah keempat, jangan mudah menyerah, sambil terus belajar dari kesalahan. Satu hal yang harus kita pahami saat memulai sebuah resolusi adalah fakta bahwa tidak ada resolusi yang mudah untuk diwujudkan. Semua resolusi membutuhkan proses dan perjuangan. Karena itu, tidak semua orang akan berhasil meraih resolusinya dengan mudah. Mereka pasti akan mengalami beberapa kendala selama prosesnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus merasakan pahitnya kegagalan sebelum sukses meraih resolusinya. Namun, hal itu bukan berarti kita harus menyerah dan berhenti memperjuangkan resolusi tahun baru kita. Justru, kita harus belajar dari kesalahan dan mencari solusi terbaik yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Hal inilah yang menjadi pembeda antara orang yang sukses dan orang yang gagal. Di mana, orang yang sukses adalah orang yang berani terus mencoba sambil belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan yang diperbuatnya. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang menyerah ketika menghadapi suatu kendala atau kegagalan di hadapan mereka. Padahal siapa tahu, kegagalan tersebut adalah kegagalan terakhir yang akan kita alami, sebelum merasakan kenikmatan kesuksesan yang sudah tidak jauh dari depan mata kita. Dengan tidak menyerah dan terus belajar dari kesalahan, kita akan lebih mudah untuk bangkit kembali dan melanjutkan resolusi kita dengan lebih baik. Kesalahan tersebut bahkan mungkin bisa menjadi pelajaran yang selanjutnya bisa kita terapkan pada resolusi atau hal lain dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan yang sama di masa depan. Langkah kelima, mencari dukungan sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus selalu berhubungan dengan orang lain. Karena itulah, kita juga perlu dukungan sosial dalam mewujudkan resolusi kita, terutama dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat kita. Dengan adanya dukungan dari orang-orang tersebut, kita bisa mendapatkan motivasi, inspirasi, saran, hingga bantuan yang kita perlukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang ada. Sena sendiri juga membutuhkan dukungan dan bantuan dari kalian semua, baik para subscriber maupun viewer, untuk mewujudkan resolusi Sena terkait channel Senalar ini. Tanpa kalian, dapat dipastikan bahwa channel ini tidak akan memenuhi syarat monetisasi sampai kapanpun, meskipun Sena sudah rutin mengunggah konten yang relevan dengan channel ini. Karena itulah, melalui video ini, Sena memohon bantuan kalian untuk mendukung pengembangan channel ini agar dapat mencapai resolusi yang Sena harapkan. Oke, itulah tadi 5 langkah mudah yang bisa kita lakukan untuk membuat resolusi tahun baru yang efektif dan realistis. Semoga informasi yang Sena sampaikan dalam video ini dapat memberikan wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk mulai membuat resolusi tahunan yang realistis dan sesuai dengan kondisi serta kemampuan yang kita miliki. Seperti biasa, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada anggota keluarga maupun rekan-rekan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Senalar.